Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, nuwasilu darsana fi ilmin nahwi. Hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita hal yang terkait dengan an-nahwu. Pada kesempatan kemarin kita sudah menjelaskan tentang definisi daripada al-isim wal fi'il wal harf. Dari situ kita berharap bahwasanya kita bisa mengenal, sedikit tidaknya mengenal atau membedakan, kita bisa membedakan yang mana isim, yang mana fi'il, dan yang mana al-harf. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melihat ciri-ciri fisik daripada al-isim, daripada al-fi'il, dan dari al-harf. Dengan itu sekali lagi kita berharap kita betul-betul bisa membedakan antara isim dan fi'il dan al-harf. Ciri-ciri fisik ini penting khususnya ketika kita belum mengetahui terjemahan atau arti dari kata yang hadir di hadapan kita, ya. Apalagi kalau misalnya kata tersebut memiliki kesamaan antara isim, fi'il, dan harf, ya. Kalau ada kesamaan seperti itu, maka ini perlu kita paham, ya, perlu kita paham yang mana isim, mana fi'il, mana harf, dengan melihat ciri-ciri fisiknya. Baik, alamatu kullin minal ismi wal fi'li wal harf. Tanda-tanda dari masing-masing isim, fi'il, dan al-harf. Kita mulai dari alamatul isim. Lil ismi alamatun tumayyizuhu anil fi'li wal harfi. Idza wajadta wahidatan minha fi kalimatin aw ra'aita annaha taqbaluha fahkum 'alaiha bi annaha ismun. Wa hiya al-jarru wat tanwinu wan nida wa al wal isnadu ilaihi. Jadi dikatakan bahwa isim memiliki tanda, beberapa tanda yang membedakannya dari fi'il dan al-harf. Apabila kita mendapatkan atau Anda mendapatkan satu dari tanda tersebut ada pada sebuah kata, atau kalian melihat, ya, satu dari tanda tersebut ada dalam sebuah kata, fahkum 'alaiha bi annaha ismun, maka ketika itu nyatakanlah bahwa kata yang ada di hadapan Anda itu adalah isim. Nah, apa tanda-tanda yang dimaksud? Tanda-tanda yang dimaksud adalah al-jar, at-tanwin, an-nida, al wal isnadu ilaihi. Nah, kita lihat masing-masing, ya. Al-jar. Al-jarru huwa ibaratun anil kasrah allati yuhdithuha al-amilu aw ma naba anha. Jadi yang dimaksud dengan al-jar itu adalah disimbolkan, ya, disimbolkan dengan kasrah, ya, disimbolkan dengan tanda kasrah yang lekat pada akhir sebuah kata, di mana tanda kasrah itu timbul karena ada al-amil. Al-amil itu hal yang menyebabkan kata itu menjadi kasrah, ya. Nahu, contohnya salamtu ala Muhammadin. Nah, ini dia nih, Muhammad, ya. Apa al-amil? Apa amilnya? Amilnya adalah ala, yang merupakan satu di antara huruf jar. Salamtu ala Muhammadin, saya memberi salam kepada Muhammad, ya. Muhammad ini nama orang, ya, bukan nama Nabi kita alaihi salatu wassalam. Salamtu ala Muhammadin. Muhammadun ismun majrurun bi ala.
Wa nahwu kitabu Zaidin mufidun. Zaidin majrur, tanda jarnya adalah kasrah. Apa yang menyebabkan dia kasrah? Keberadaan dia, ya, posisi dia sebagai mudhafun ilaihi. Jadi kitab ini adalah mubtada plus dia adalah mudhaf, kemudian Zaidin adalah mudhafun ilaihi, khabarnya adalah mufidun, ya. Nah, Zaidun mudhafun ilaihi majrur. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa Muhammad dan Zaid adalah isim. Mengapa? Karena dia menerima tanda jar. Ya, karena dia menerima tanda jar. Oke. Ini ciri yang pertama. Kita lihat ciri yang kedua, at-tanwin. At-tanwin huwa nunun sakinatun tatba'u akhiral ismi lafzan wa tufarikuhu khattan. Ya. Jadi at-tanwin adalah nunun sakinah, nun yang dibaca sukun. Tatba'u akhiral ismi lafzan, yang dibaca pada akhir sebuah lafaz yang diucapkan. Misalnya kita bun, kan di situ ada un, ya, ada nun sukun yang dibaca, tetapi tidak ditulis, karena kalau kita tulis maka kita akan menulisnya seperti ini, kaf, ta, alif, ba, nun sukun. Tidak seperti itu, tetapi tulisannya adalah kaf, ta, alif, ba, kemudian tanda tanwin. Kullu kalimatin, karena itu disebutkan wa tufarikuhu khattan, tetapi tidak dituliskan, nun sukunnya itu tidak dituliskan, ya. Nah, kita lihat kullu kalimatin taqbalu tanwina ismun. Semua kata yang menerima tanwin atau boleh ditanwin maka dia adalah ismun. Nahu, contohnya kitabin, muslimatin, wasahin, wahina idin. Kata-kata tersebut masuk dalam kategori isim. Mengapa? Karena sekali lagi dia menerima atau dia bisa ditanwin. At-tanwinu yakunu bid-dhammi wa yakunu bil fathi wa yakunu bil kasri. Tanwin bisa berwujud dhamma, bisa disimbolkan dengan fathah, bisa disimbolkan dengan kasrah. Oke. Contoh, waja'a rajulun. Oke, rajulun. Ataqtuluna rajulan bil fathi. Auhayna ila rajulin bil kasri. Hal yang perlu diperhatikan bahwa at-tanwinu tanbihun, hal yang perlu diperhatikan, at-tanwinu huwa syaklatu tsaniyatu minad dhammataini awil fathataini awil kasrataini. Jadi tanwin itu adalah harakat kedua dari dhammatan, dari dua harakat dhamma ini. Jadi dhamma ini kan kalau tanwin ada dua harakat dhammahnya. Nah, at-tanwin, ya, at-tanwin itu adalah harakat kedua dari dua harakat tanwin itu. Ya, demikian juga harakat kedua dari dua harakat fathah. Demikian juga harakat kedua dari dua harakat, ya, dari dua harakat kasrah. Bagaimana kita mengetahui, membuktikan bahwa at-tanwin yang dimaksud adalah harakat kedua dari harakat-harakat yang ada ini? Ya, di antaranya yang paling jelas adalah kita mengganti kata rajulun ini menjadi kata mamnu minas sarf. Kita mengetahui bahwa mamnu minas sarf itu artinya tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasrah. Nah, kalau begitu kita ganti apa di sini? Misalnya kita ganti rajulun ini menjadi Ahmadu. Ya, Ahmadu itu satu di antara, atau Hamzatu, ya, satu di antara
jenis kata yang masuk dalam kategori mamnu minas sarf. Waja'a Ahmadu, ataktuluna Ahmada, Zahabna ila Ahmada, Zahabna ila Ahmada. Nah, mamnu minas sarf kan tidak boleh tanwin ya, tidak boleh tanwin. Sehingga ketika rojulun ini saya ganti menjadi Ahmad, saya mengatakan waja'a Ahmadu. Du tidak lagi tanwin. Apa yang dihilangkan? Yang dihilangkan adalah harakat dhammah yang kedua. Dari yang tadinya rojulun atau seharusnya Ahmadun, kita hilangkan dhammah yang kedua. Ya. Kita hilangkan dhammah yang kedua sehingga kita mengatakan waja'a Ahmadu. Dari situ kita mengetahui bahwa dhammah yang kedua itu adalah tanwin, karena mamnu minas sarf itu tidak boleh tanwin. Contoh yang kedua, ataktuluna Ahmada. Ya. Seharusnya Ahmadan, tetapi karena dia mamnu minas sarf, Ahmad itu mamnu minas sarf, ya, maka ketika itu kita tidak boleh membacanya tanwin, kita tidak boleh membacanya Ahmadan. Bagaimana kita agar kita tidak membacanya tanwin? Kita hilangkan fathah yang kedua dari dua fathah yang seharusnya ada di situ. Ya, sehingga menjadilah ataktuluna Ahmada. Oke. Nah, inilah yang membuktikan apa yang tadi kita nyatakan, bahwa at-tanwin huwa asy-syaklatu tsaniyah. Ya, dia adalah baris yang kedua atau harakat yang kedua dari dua dhamma atau dari dua fathah atau dari dua kasrah. Oke, ya. Ini mudah-mudahan dipahami. Jadi tanda isim yang kedua adalah at-tanwin. Ketika kata yang berada di hadapan kita itu boleh ditanwin, maka ketika itu kita mengetahui bahwa kata yang ada di hadapan kita itu adalah isim dan bukan fi'il, bukan juga huruf. Kemudian ciri yang ketiga adalah an-nida. An-nida itu panggilan. Nah, kalau kita berlogika, yang dipanggil itu apakah fi'il, apakah kata kerja? Tentu tidak. Ya, apakah huruf boleh dipanggil? Tentu tidak. Yang dipanggil adalah isim, kata benda. Misalnya ya Ahmadu, ya fulanu, ya, dan seterusnya. Karena itu dikatakan di sini la yunada illal asma'u. Ya, tidak dipanggil kecuali isim. Fa in wajadta kalimatan munadatan, maka ketika kalian mendapatkan sebuah kata yang berposisi sebagai munada, ya, kata itu adalah kata boleh dipanggil, ya, au taqbalun nida fahkum 'alaiha bi annaha isim. Maka ketika itu kita mengetahui bahwasanya kata yang ada di hadapan kita itu, kata yang boleh untuk dipanggil itu berposisi sebagai munada itu adalah isim. Contoh, ya Nahu, ya Adamu, Adam isim. Ya Salihu, ya ayyuhan nabiyyu, an-nabiyyu, ya, isim. Ya Maryamu, ya Jibalu, Jibal, isim. Ya Ardu, ard, bumi, isim. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang keempat adalah dukhulu al. Idza dakhalat al-mu'arrifa ala kalimatin hakamna 'alaiha bi annaha ismun. Ya, apabila al yang berfungsi untuk menjadikan kata nakira menjadi ma'rifah, menjadikan kata yang tidak tentu menjadi kata yang tentu, ya. Apabila al ini bisa disisipkan pada sebuah kata, maka hakamna 'alaiha bi annaha ism. Maka kita menyatakan bahwasanya kata itu adalah isim, bukan fi'il dan bukan harf. Ya, Nahu,
Nahwu al-kalimat al-muqtarina bi al fi ma yali. Contoh kata-kata yang bergandengan dengan al-mu'arrifah, al-mu'arrif, al-ta'rif ya istilahnya. Qauluhu ta'ala kutiba alaikumul qisasu, al-qisas isim. Fil qatla isim. Al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Oh, banyak sekali kalau begitu di dalam ayat ini isim. Al-qisasu, al-qatla, al-hurru, al-hurri, al-abdu, al-unsa. Kutiba, bisa nggak kita mengatakan al-kutiba? Oh, tidak boleh, berarti dia bukan isim. Ya, demikian juga fi, al-fi, tidak boleh. Ya, tidak ada itu di dalam bahasa Arab al-fi. Kalau begitu dia bukan isim. Ini tanda yang keempat, dukhulu al. Jadi yang pertama yang tadi al-jar, kemudian at-tanwin, an-nida, ya, kemudian yang keempat adalah dukhul al alaihi. Kemudian yang kelima al-isnadu ilaihi awil haditsu anhu. Al-isnadu ilaihi atau ya yang dibicarakan bisa berupa fa'il, ya, bisa juga berupa mubtada, ya, al-isnadu ilaihi. Ya. Jadi kalau kata itu bisa diposisikan sebagai fa'il, maka dia adalah isim, bukan fi'il dan bukan juga harf. Ya. Nah, kalau kata itu bisa diposisikan sebagai mubtada, ya, maka dia adalah isim, bukan fi'il, karena fi'il tidak akan mungkin diposisikan sebagai mubtada, terlebih harf, apalagi harf. Ya, al-isnadu ilaihi, itulah yang dimaksud dengan al-isnadu ilaihi. Fal hadisu la yakunu illa anil asma. Misalnya kataba Muhammadun, siapa yang menjadi objek di situ? Yang dibicarakan adalah subjek, afwan. Ya, siapa yang menjadi al-hadis anhu, subjek yang dibicarakan, ya, afwan, bukan objek, ya, tapi subjek. Ya, siapa yang dibicarakan di situ? Yang dibicarakan di situ adalah siapa? Kataba Muhammadun tadi, misalnya kataba Muhammadun, Muhammad yang sedang ngapain Muhammad itu? Muhammad lagi nulis, ya. Fa idza tahaddatsa an kalimatin fahiya ismun. Apabila kalian menjadikan sesuatu sebagai objek pembicaraan, apakah dia dalam posisi sebagai fa'il, pelaku, atau dia mubtada, ya, maka ketika itu kita mengetahui bahwasanya dia itu adalah isim. Ya, misalnya saya mengatakan qama Zaidun. Nah, ketika saya mengatakan qama Zaidun, Zaid telah berdiri, ya, berarti yang sedang kita bicarakan sini siapa? Yang sedang kita bicarakan adalah Zaid. Tahaddasta an Zaidin bil qiyam, fa Zaidun ismun. Atau dalam kalau kita mau simpel, ya Zaidun fa'il. Ya, fa'il itu selamanya, fa'il itu adalah al-isnadu ilaihi, dan selamanya dia pasti adalah isim. Oke. Misalnya Muhammadun mujtahidun. Oke, Muhammadun mujtahidun. Muhammad, kita lagi membicarakan siapa nih? Muhammadun, ya. Maka dia adalah mubtada. Mubtada itu adalah al-isnadu ilaihi, dan al-isnadu ilaihi itu adalah isim. Oke. Kita membicarakan Muhammad, bahwasanya dia itu adalah seorang yang rajin. Fa Muhammadun ismun. Jalasta, ya. Engkau telah duduk. Jalasta. Ini kita bicarain siapa ini? Bicarain engkau. Ya, mengapa? Ada apa dengan engkau? Engkau telah duduk. Nah, berarti ta di sini kalau kita lihat ciri fisiknya ya sama seperti huruf, ya, ta. Tetapi ketika dia bisa diposisikan sebagai fa'il, ya jelas memang fa'il di situ, ya. Ya, kita berbicara tentang ente, kita berbicara tentang anta, ya. Maka ta di sini adalah
fa'il atau ta di sini adalah isim, bukan fi'il, bukan juga huruf, bukan juga harfun. Ya, tahaddasta an dhamiril mukhatab ta bil julus. Kalian ketika itu tengah membicarakan ta yang merupakan kata ganti untuk orang kedua, ya. Maka ta yang merupakan dhamir kata ganti itu adalah isim. Oke, sebagaimana ini, hadara man uhibbuhu, telah datang, ya. Maka man di sini yang merupakan al-isim al-mausul, kata sambung, ya, adalah isim karena dia berposisi sebagai fa'il. Fa'il itu adalah isnadun ilaihi, al-isnadu ilaihi, dan al-musnad ilaihi itu adalah isim, bukan fi'il, tidak boleh merupakan fi'il, ya, bukan juga harf. Nah, inilah ciri-ciri fisik daripada al-isim. Ciri-ciri fisik daripada al-isim. Dengan ini alhamdulillah kita sudah selesai dari mengenal isim melalui ciri-ciri fisiknya. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan mengenal, ya, al-fi'il melalui ciri-ciri fisiknya, melalui alamatuhu. Ya. Demikian, wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru darsina alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.